Sahabat Inspirasi, pada siang ini kita kedatangan seorang tamu atlet SEA Games e-sport yang pada SEA Games Kamboja yang lalu mempersembahkan satu medali emas bagi kontingen Indonesia, yakni Penny Lim, atau bahasa dari Mobile Legends-nya Pumi ya. Selamat siang Pumi, alhamdulillah sudah hadir di sini, terima kasih. Selamat ya atas ini prestasi yang dicapai di SEA Games kemarin. Ya, makasih Kak. Apa berprestasi di apa kemarin, di nomor apa kemarin di Mobile Kamboja? Legend sama Dodo Woman. Itu berapa orang dalam 5 orang. 5 orang ya? Itu kok bisa Pumi terpanggil memperkuat Indonesia di sini? Kan awalnya diseleksi dulu gitu, dites gitu, ditandingkan jadi kayak ada dipanggil 10 orang gitu. Terus dites gitu satu-satu mainnya gimana gitu, yang paling terbaik itu dipilih dari yang terbaik dipilih yang terbaik dipilih yang terbaiknya lagi gitu. Jadi antara 10 tuh yang terbaik, tapi dipilih lagi yang 7 yang terbaik lagi. Oh, 7 yang terbaik ya. Itu kok tahu orang Pemi pintar main di e-sport nih? Soalnya kita di Jakarta sudah listrik 21 22 ya, 21 sama SEA Games jadi ngecek 22 kali jadi. Oh gitu. Jadi saya udah pada tahu gitu. Kejuaraan-kejuaraan sering ikut ya? Apa? Ya sering ikut kejuaraan terus juara terus kan. Juara terus. Juara 22 kali. 22 kali? Heeh. Se-Indonesia? Makanya dipanggil juga tes lagi, tapi tetap dites lagi walaupun udah juara gitu. Udah banyak atlet pada dia ya. Berapa hadiah paling tinggi Pumi dapat dari kejuaraan ini? Kayaknya dari SEA Games Berapa kemarin dapat? Belum ya? Nah, Penny kan pandai nih main Mobile Legends-nya. Dari mana Penny bisa belajar main game ini? Dari 19 nggak salah, 19 mau 20 gitu, kayak cuma main-main iseng, main-main aja gitu. Pertama tuh diajak adek gitu kan, Main game? diajak adek. Jadi awalnya tuh yang main-main aja gitu. Terus kok senang gitu, kayak banyak teman gitu kan. Banyak teman, terus dari sering main, terus diajak, tiba-tiba kayak ada yang ngecek gitu kan. Kamu perempuan ya, jago banget ya mainnya gitu, mau nggak ikut ke Jakarta gini gitu kan. Awalnya nggak tahu kalau game-gamer gitu bisa dibayar, ternyata awalnya nggak tahu. Oh gitu. Kebetulan waktu itu masih di Pekanbaru? Iya. Terus pertama kali ke Jakarta itu gajinya cuma 2 juta sebulan? Iya. Oh, udah dapat gaji? Awalnya cuma 2 juta, tapi bisa lah nahan di Jakarta karena di situ waktu itu kayak kebetulan terkenal kan, jadi dapat banyak endorse. Bisa hidup di Jakarta. Iya. Habis itu udah dari situ sempet pindah itu tim satu lagi. Terus sempet lah kayak banyak masalah gitu, satu lagi gitu. Yang biasa lah gitu, wanita. Jadi akhirnya pindah sama tim yang ini. Yang sekarang ya, Yang SEA Games? sekarang. Itu ke Jakarta, Penny tinggal di sana karena pekerjaan Penny atau karena tinggal sama keluarga di Jakarta? Karena kerjaan yang pas di situ. Oh gitu. Oh, kita dikasih tempat tinggal, makan gitu. Jadi Jakarta siapa yang bayari waktu itu? Yang ngajak endorse-nya atau yang Yang biarin enggak digaji sama ada bosnya. Oh, ada bosnya ya? Ada klub gitu kan, klubnya tuh ada bosnya gitu. Yang Mobile Legends ya? Iya. Pertama awalnya boleh sebut merek gak? Ya boleh. Dari Alter Ego dulu pertama kali. Jadi diajak gabung sama dia. Iya. Jadi di Jakarta tidak sendiri? Di Jakarta ya. Tidak ada keluarga di sana lagi? Enggak sendiri sih, kayak sama tim gitu. Sama tim. Berenang. Jadi kendalian kawan-kawan di tim apakah di chat aja atau? Awalnya dari gamenya dong. Dari gamenya gitu. Pertemanan di game ya? Tes dulu gitu kan, baru diajak ke Jakarta makin kenal lagi, terus main bareng, makan bersama gitu. Apalagi kalau kayak cewek tuh kan kayak perlu kayak chemistry-nya gitu kan, jadi kita tuh perlu banyak ngumpul barengnya. Kalau cowok-cowok kan mungkin
kalau cuman voice dari mic aja gitu bisa main bareng gitu lah. Cewek-cewek tuh kayak mereka butuh waktu quality time-nya bersama gitu. Supaya bisa ada chemistry mainnya gitu, mainnya lebih bagus gitu. Iya. Berarti memang di tim tuh harus terbangun chemistry ya. Kalau enggak ada ini juga ya. Kita komunikasi chemistry-nya. Gimana cara bangun chemistry antar kawan-kawan? Biasa kayak gibah-gibah bareng. Gosip ya? Makan bareng atau ngomong gitu. Belanja sama-sama gitu. Kok bisa Penny terpanggil memperkuat Indonesia pada waktu itu? Padahal kan Penny mungkin nggak menduga kan bisa memperkuat Indonesia pada waktu itu kan? Itu ya dari awal itu seleksi. Dari seleksinya ya. Kayak dipanggil 10 orang yang terbaik, terus dipilih lagi yang terbaik dari 10 orang itu. Gimana perasaan Penny ketika terpanggil memperkuat Merah Putih? Senang ya? Pastinya. Bawa medali emas, terus ngerasain lah vibe-nya gitu. Terus ada deg-degannya juga karena di negeri negara orang kan. Jadi pas tanding di sana malah banyak ditrik-trikin orang gitu. Kayak orang-orang dari negara lain tuh kayak hujat-hujat kita gitu. Indonesia gini-gini gitu. Kita buktikan lah di sana. Itu pertama ya? Ikut internasional pertama ya? Ikut tanding? Pertama ya? Ada sih. Tapi kayak nggak segede itu, internasional juga, tapi nggak segede. Yang IPV besar bukan di ini ya, ini yang pertama ya. Internasional tapi tetap di Indonesia gitu. Berarti Penny sekarang sudah menghasilkan penghasilan lah ya dari hobi Mobile Legends ya. Ya, penghasilannya. Jadi endorse nih komunikasinya dengan Penny langsung atau mungkin ada manajernya mungkin? Tiap manajemen kayak beda-beda. Biasanya ada yang dari Penny, terus bisa dari manajernya gitu. Penny berapa banyak atau mungkin berapa Penny mendapat yang terbesar bayaran dari endorse itu? 10 juta sekali. Sekali tayang? Partner 1 bulan. Partner 1 bulan, 10 juta. Itu endorse-nya dari segi apa tuh? Kayak kita videoin muka kita kayak gitu. Halo guys, buat kalian nyari tempat ini di sini gitu. Oh gitu. Berarti jual barang lah berarti ya? Ya jual barang, tapi biasanya banyak yang endorse tuh kayak toko diamond Mobile Legends gitu. Nah itu yang biasanya endorse yang kayak gitu. Gimana Penny bisa menggeluti dunia game ini? Mungkin dimarahi orang tua, sakit mata, atau meninggalkan PR, kerjaan terbengkalai atau gimana? Penny bisa ini? Dimarahin mama, awal-awalnya dimarahin mama sama papa, main game terus apa nanti. Iya. Terus gitu pas udah ditawarin kerja di sana, terus mama papa terkejut, emang beneran ada kayak gitu? Ya emang beneran bisa dibiarkan, mama takut diculik gitu kan. Jadi itu orang bohongin, mau jual lah. Jadi ke Jakarta sendiri waktu itu? Iya, ke situ sendiri. Tapi mama tetap kasih kayak mama punya saudara gitu, mama suruh saudara lain jemput gitu. Iya, pas pertama kali ke Jakarta kayak gitu. Iya. Tapi sekarang tinggal masih tetap di Jakarta ya? Masih tetap di Jakarta. Masih ya? Nah kan kemarin ikut di Kamboja, tarung tuh. Gimana kesan Penny turun di SEA Games pertama kali kan? Nah, gimana kesan perasaannya pada waktu itu? Seneng banget lah. Seneng kan mewakili Indonesia, bawa nama negara. Terus dilihat banyak orang. Emas lagi ya kan? Itu negara mana kemarin yang dikalahkan kemarin? Yang kalah. Yang dikalahkan waktu tanding kemarin? Kamboja, Filipina, Vietnam. Yang berat dari negara mana? Filipina. Filipina ya? Mereka sempat unggul di awal. Tapi kami bisa balikin. Nah itu di sistemnya gimana nih tandingnya? Berapa round? Pakai sistem ronde atau pakai ini? Kayak ada BO 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau kemarin finalnya BO
DO5 kan. Jadi yang dapat 3 duluan yang menang. Nah jadi waktu itu kita baru dapat 1 kan. Terus PH udah dapat 2 tuh tiba-tiba. Maksud kan 3 duluan yang menang kan. Terus tim aku udah pada nangis-nangisan gitu. Nggak mau lah. Karena kalah ya. Kayak 1 kali lagi PH udah menang gitu. Tapi ternyata kita bisa balikin semua. Terus kita jadi 3 duluan. Dari mereka yang 2 duluan, kita 1, skor 1. Kita bisa balikin semuanya. Tapi waktu itu banyak banget yang ngurus, kayak sampai ada coach mental turun tangan. Dari PBSI-nya kasih coach mental gitu. Coach mental. Dan enggak down ya? Iya, dan enggak down. Karena waktu itu pada ngedown, pada nangis-nangisan. Karena udah kalah 2 gitu kan. Gimana bisa bangkit Penny dengan kawan-kawan mengalahkan Filipina waktu itu? Percaya sama temennya, disuruh percaya sama temennya, kayak disuruh coach mental turun tangan kan. Coach mentalnya nyuruh kita riset dengan cara kayak tarik nafas gitu, terus keluarin gitu, terus saling memuji sesama teman-teman kita gitu. Ya tapi kayak gitu ampuh juga buat ngeriset mental, walaupun sederhana gitu dibilangnya kan. Tapi ampuh kayak gitu. Iya, psikologisnya dipilih ya. Nah, Bang Nata selaku paman dari Penny ini, bagaimana perasaan keluarga dengan pencapaian Penny yang berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia? Ya, memang benar, dia bilang kemarin juga sempat Bapak bilang kalau almarhum neneknya tahu sudah bangga harusnya, karena juga neneknya pernah ngomong ngapain itu setiap kali main game ini. Iya. Jadi sempat bapaknya bilang sebenarnya kalau almarhum neneknya masih hidup bisa dibuktikan ini. Game itu tidak semuanya game itu tidak berhasil. Negatif ya. Jadi mungkin membuktikan ke orang tua atau ke yang lebih tua lagi nenek atau kakek. Jadi game itu tidak selamanya negatif. Jadi ada positifnya. Contohnya yang sudah berusaha membanggakan Indonesia. Keluarga senang lah ya dengan pencapaian. Jelas senang, bapak mamanya senang. Ya. Sosok Penny Bang di mata keluarga Bang seperti apa Bang? Dia adalah anak pertama. Adiknya ada 4 lagi. Jadi dia wanita pertama, memang dia orangnya semangat, tanpa putus asa, lalu happy, ceria lah. Jadi dia juga ini salah satunya contoh yang bisa membuktikan kepada adik-adiknya bahwa bisa membanggakan keluarga itu. Dan keluarga mensupport ya Bang dengan apa yang dilakukan Penny ini? Ya jelas pas waktu pertandingan mamanya sampai lihat sampai ya istilahnya ya kan yang tadi dia bilang bisa kejar sampai kedua tiga itu sampai dia berarti akhirnya berdoa akhirnya berhasil. Berarti dah tahu Penny ini menyumbangkan emas itu dari nonton langsung ya? Ya, bisa nonton langsung, siaran langsung. Siaran langsung ya? Jadi mamanya juga sampai saya berdoa nih supaya Penny menang. Tapi dengan Penny kan tinggal di Jakarta sendiri nih. Ya, betul. Dengan usaha dia sendiri, hasil dia sendiri. Itu bagaimana keluarga melihat ini? Ya, namanya dia sudah mulai dewasa ya, harusnya dia bisa mengatur diri, lebih mandiri. Jadi keluarga pun sebenarnya sih selalu support. Mungkin ya, ada apa-apa sih komunikasi melalui WA atau video call. Untuk memberikan semangat ke dia ya. Dan Penny pernah nggak ngirim keluarga mungkin penghasilan dari dia mungkin? Sih papa mamanya nggak ada, tapi ya yang jelas dia mandiri dulu lah ya. Ya, dia bisa mandiri, bisa punya penghasilan. Nah, Penny dari pencapaian Penny sekarang yang sudah juara di SEA Games, siapa yang berjasa bagi Penny terhadap keberhasilan Penny hari ini? Yang pertama pastikan doa dari orang tua dan keluarga. Terus sama tim dan manajemen PN juga. Karena mereka berjasa juga buat
di tempat tinggal pengen di situ, terus punya kerja sama lah sama istrinya gitu kan. Kalau menang kan butuh berlima juga, nggak bisa sendiri. Jadi semuanya berjasa, tim pengen juga. Jadi tinggal di Jakarta di mana? Di Jakarta Utara. Itu yang punyanya ini ya, timnya ya? Atau dari pelatnasnya? Kalau yang dari pelatnas itu di Jakarta Selatan. Oh, di Jakarta Selatan. Jadi Penny kemarin waktu di pelatnasnya di kompleknya itu ya, AC-nya ya? Di hotel. Oh, di hotelnya. Di hotel Garuda. Soalnya itu fasilitasnya lengkap gitu, ada tempat gym, restorannya bagus. Nah kita dikasih lagi. Jadi kan Penny punya tim nih, harus ada chemistry. Kawan-kawan berasal dari mana aja kawan-kawan yang tim Penny? Ada yang dari Surabaya, dari Jakarta. Dari Jakarta sih. Ini dari Jakarta ya. Itu gimana Penny bisa membangun chemistry antar kawan-kawan di situ? Ya sering main bareng aja, terus sering main bareng, sering ngobrol bareng gitu. Bercanda-bercanda kan, terus ada yang suka usil. Iya. Yang penting mencairkan suasana lah ya, betul. Sekarang Penny berada di naungan apa di kontrak klub atau dari kontrak ya? Apa nama klubnya? Videatron. Itu berapa sekali apa tuh? Konsisten kontrak seperti apa? Kayaknya 3 tahun atau 2 tahun gitu. Kayak gitu. Jadi apa yang Penny lakuin kalau sudah terikat dengan kontrak ini? Ya harus mengikuti peraturannya di situ gitu. Terus nggak boleh sembarang pindah, sembarang main sama online gitu, karena ada kontrak. Mewakili klub ya, klub yang itu ya. Itu turnamen apa aja yang Penny ikuti selama di kontrak sama ini? Ada MWI, WSL, Filipin, dan kalau SEA Games. SEA Games ya. Kejuaraan selain SEA Games, Penny yang dunia, yang internasional mungkin? MWI. Di mana waktu itu? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Itu pesertanya dari negara mana? Dari Filipin. Soalnya yang lolos cuma Filipin dua-duanya. Ada Omega sama apa satu lagi. Dua-duanya PH pokoknya yang lolos. Yang kejuaraan ke luar negeri nggak ada ya? Banyak negara kan, tapi yang lolos cuma PH dua-duanya. Oh gitu. Nah, itu loh PH yang dua-duanya itu pas kejuaraan sebelumnya itu mereka kami kasih skor 0. Terus tiba-tiba di SEA Games mereka bisa dapat 2 gitu. Jadi gitu. super shock gitu. Nggak nyangka ya. Nah Penny kan sekarang udah ini nih dikontrak sama klub. Nah sekarang kan Penny mau prapon atau porwil gitu kan. Nah Penny dalam pelaksanaan pon atau porwil nanti apakah sudah dikontrak daerah lain atau mungkin memperkuat dari diamnya? Enggak, kayaknya belum. Tapi kayaknya harus diskusi juga sama tim pengen juga gitu. Jadi kalau prapon besok perkuatnya apa Penny? Apa? Kalau prapon besok Bapak kualifikasinya Penny turunnya di Provinsi Riau-nya atau di daerah lain nanti? Kayaknya enggak tahu. Mungkin enggak ikut kalau misalnya tim enggak bolehin gitu. Oh gitu. Jadi memang harus satu tim tuh memang ini ya? Iya, memang dari tim kami juga pada beda-beda gitu kan. Ya. Kalau Penny inginnya di mana? Inginnya turun di Riau-nya atau mungkin ikut kawan-kawannya yang banyak dari DKI ya? Kalau pengennya sebenarnya pengen di Riau, tapi pengennya main sama tim cowok. Tapi kalau nggak bisa, ya Penny mikirnya kayak lebih mending sama temen tim Penny karena mereka juga kayak nggak setuju gitu. Oh gitu. Jadi gambarannya belum apa? Gambaran belum ada, tapi udah sempet nanya kalian ada diundang nggak? Katanya jangan kata gitu. Kenapa gitu? Daripada nggak mau, jangan. Oh gitu ya. Jadi kawan-kawan yang lain juga ada memperkuat daerah masing-masing? Iya kayaknya enggak. Enggak ya? Kan kita udah solid gitu kan. Kenapa enggak memperkuat Riau aja Penny di ponnya, di praponnya kan? Tapi nggak bisa loh kan sendiri kan main sama siapa gitu.
Oh gitu. Kalau dengan kawan-kawan di sini misalnya gabung Penny dengan kawan-kawan yang di sini, apa bisa? Atlet-atlet yang e-sport yang media udah ada. Ya, penyesuaian ya. Kayaknya nggak ada deh artis seperti yang cewek. Ini nggak pernah langsung ada. Komunikasi dengan Pemprovnya sekarang gimana, Penny? Nggak ada sama sekali ya? Nggak tahu sih. Kemarin sempat cuma ditanya aja mau ikut atau enggak gitu, tapi kayak nggak diberi kejelasan tuh, gitu. Nggak diberi kejelasan kapan, terus mainnya sama siapa, timnya siapa, gitu. Iya, Kan nggak mau juga kan ikut kalau timnya kayak sembarangan gitu. Iya, betul. Walaupun Penny udah juara di SEA Games, kalau memang kawannya nggak cocok juga jadi masalah juga kan. Jadi memang Penny nggak ini ya, yang untuk posisi sekarang belum bisa memperkuat daerah mananya belum ya? Iya, bisa. Iya, seminggu. Nah, Penny untuk target ke depan, ini kan udah SEA Games nih. Apakah mungkin ada kejuaraan Penny target yang lain mungkin? Kan pengen ISF, Di? katanya ISF di Eropa. Oh, di Eropa. Cuma katanya nanti diseleksi dulu. Itu masih kayak masih rencana gitu, kayak masih kabar dulu ya. Oh, belum ini ya, tapi Belum fix gitu. Baru dibilang kayak apa kayak kabar-kabar apa gitu. kabar info sementara ya. Heeh. Tapi pengen ya? Iya, pengen. Pengen ke Eropa. Nah, Penny sejak umur berapa mulai main game nya? 19 tahun ya. Umur 19 tahun ya? Sama 20. Berarti belajar cuma di lewat HP aja berarti? Iya, lihat HP. Kenapa tertarik ke Mobile Legends? Kan banyak juga tuh Free Fire. Diajarin adik dulu. Terus tapi dulu ramai juga Mobile Legends. Saya coba main terus kok jago gitu, jadi suka gitu kan. Enak ya? Nah, jadi suka. Jago jadi main terus kan. Marah gitu. Jadi mainnya di HP itu sehari itu berapa jam main Penny? Berapa sih? 16 kali itu. 16 jam. Terus kan karena udah jadi pro player, jadi susah gitu kalau nggak bisa kayak terus main itu harus ada screen gitu. Nggak bisa ngereng terus. Jadi pro player nih gimana nih? Jadi pro player ya? Itu gimana? Apa itu? Kerjanya apa nih? Jadi pro player kerjanya ya screen. Kayak lawan cowok gitu. Tiap hari kayak gitu. Oh, bukan mempromosikan sebuah produk enggak ya? Berarti istilahnya tingkatannya udah lebih tinggi berarti ya. Bang, Nata ini gimana bang? Dengan keberhasilan Penny, kemudian sudah berprestasi juga sekarang di satu sisi kan belum tahu nih dia turun di provinsi mana, di Prapon atau di Ponnya. Abang gimana? Ya, harapan kita Pemprov untuk e-sport harus proaktif lah ya, karena ini salah satu bibit unggul. Saya nanti dia di provinsi ini, itu harapan kita. Mungkin Pemprovnya harus kontak langsung bagaimana, ya. Bagian invest dari kita juga perlu juga bisa memperhatikan bagaimana atau bisa memobilisasikan atau bagaimana gitu. Karena sampai detik sekarang tentunya nggak ada titik kejelasan gitu. Belum ada komunikasinya belum ya? Belum. Sampai kami pulang aja kita pulang pun pakai ongkos sendiri gitu. Komunikasi dengan Pemprovnya nggak ada? Kepulangan ini? Ada, tapi masih mereka tahu bahwa kami pulang semalam, mereka tahu. Kita bukan langsung. Harapan keluarga ya berarti ingin kejelasan dari Pemprov apakah memang memperkuat Riau atau mungkin kalau enggak bisa pindah ke daerah lain gitu ya. Atau dia sama timnya nggak mau pindah ke provinsi lain. Dia juga pinginnya tadi sekilas ngomong kalau untuk mewakili Riau misalnya kalau bisa juga dia pingin tahu satu timnya dengan siapa gitu loh. Jadi juga istilahnya kalau bisa juga
bisa menyesuaikan di gimana gitu loh. Tidak semua cepuk-cepuk dia masuk dia pun nggak mau gitu. Harapan dia gitu. Nah, tapi kan ini harus ada komunikasi kan dengan Pemprov menjelaskan mungkin PNI-nya turunnya dengan siapa, di kelas apa kan gitu kan. Kita tahu juga Powil ada ya rencana kita kan. Iya, Makanya saya nanti bulan 3 bulan 4 bulan kan ini. Belum ada informasi kan. Mudah-mudahan sejak nanti sesudah ini mungkin bisa ada informasi. Karena kita juga ini juga ya, bisa mengabdi ke Riau gitu. Ya, karena dia asli orang Riau gitu kan. Iya betul. Kalau memperkuat daerah lain rugi juga kita jadinya kan. Karena kalau Pemprov yang nggak perhatikan mungkin gimana ya. Iya betul. Tapi mendukung ya dengan apa yang karena bagi sebagian orang game online ini kan negatif nih Bang. Nah, keluarga mendukung lah ya selagi itu baik untuk dia, baik untuk terhadap perkembangan dia. Jadi tadi kalau kita tahu, jadi bukan selamanya zaman game. Jadi kan sesuai kan ada istirahatnya, ada apanya, streamingnya, ada apanya, ada olahraganya lagi. Jadi kita memang yang selamanya kita tahu lewat game itu nggak ada olahraga. Duduk manis main game handphone aja itu ya mata rusak, tangan kita handphone bisa jatuh tembak gitu. Tapi kalau mereka ini ada sistemnya. Ya kan ada prosedurnya SOP yang mungkin mainnya jam sekian, nanti olahraga, nanti istirahat. Nah, itu memang bagus. Jadi kita istilahnya tidak istilahnya 24 jam orang sampai nggak tidur, sampai mata jadi pandang, kan? Jadi selama ini dulunya mungkin kan begitu. Dulunya itu yang udah diatur ya. Tidurnya jam berapa? Ya, jadi kalau dulu setahu kita dia waktu kecil tuh main game sampai pagi, sampai subuh bisa tidur, nggak tidur. Nah, itu makanya mungkin kita harus bilang sama warga Pekanbaru khususnya dia ya kan main game itu ada waktunya. Jangan sampai 24 jam. Jadi sebenarnya sih e-sport ini ada olahraga, cabang olahraga. Tapi cabang olahraga itu ada sedar-sedarnya. Itu istirahat, ya kan? Istirahat, ya kan tidur, makan, ada. Nah, karena orang main game ini sampai gila, orang bilang kan sampai lupa semua, pelajaran lupa, ya kan? Mengejar tugas rumah lupa. Tapi sebenarnya sih ada time waktu-waktunya. Jadi mungkin dengan kesempatan ini mungkin nanti Feni bisa jelaskan main game itu game mana bagusnya, bukan hanya tinggalkan pekerjaan atau gimana. Ya ada sedar-sedarnya. Jadi nanti mungkin kita minta tips dari tipsnya lah ya. Ya jadi Feni udah diatur ya main gamenya berapa, jam tidurnya kapan gitu deh. Ya dari kelasnya mulai dari biasa itu bangunnya jam 30. Apel. Jam 8 itu udah siap-siap buat olahraga. Oh ada olahraga fisik juga ya? Olahraga itu sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10 tuh istirahat buat mandi. Terus baru jam 10 sampai jam 12 itu disuruh rank bareng. Jam 12 tuh istirahat makan sampai jam 1. Jam 1 scrim sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 itu disuruh istirahat makan gitu lagi. Makan malam ya? Terus baru jam 7 sampai jam 9 disuruh itu rank lagi, scrim. Tiap hari gitu? Iya, tiap hari gitu. Berarti memang sudah diatur manajemen ya? Ya, sudah diatur. Nah itu kan dari kontrak nih sama perusahaan ya apa nih? Dari BTR. Nah, PNI-nya udah dikontrak. Itu digaji setiap bulan? Iya, ini juga. Berarti udah ada di karyawan situ lah ya? Dari penghasilan PNI yang tertinggi dicapai mungkin dari endorse-nya, dari kegiatan-kegiatan lain turnamen berapa yang paling tinggi PNI dapat? Paling tinggi dari sekian. Berapa dapat? Berapa juta dapat? Yang paling tinggi lah yang tertinggi. Turnamen ada hadiah tuh kan? Biasa $12.000. Itu kan dolar ya? Iya, ada dolar. Itu waktu itu yang internasional yang di Bekasi. $12.000. $12.000.
Berarti bagi Penny itu udah mencukupi lah ya untuk kehidupan Penny lah. Ya, cukup. Sekarang kan dapat emas nih. Nah, untuk siapa? Dipersembahkan untuk siapa dari emas yang Penny capai sekarang? Saya sendiri kan. Buat Indonesia udah. Nggak ada yang spesial. Ini yang buat diri saya sendiri. Kalau mau dipanjang di museum di rumah. Kasih kotak. Nah, apa yang ingin Penny ungkapkan dengan perolehan medali emas ini, mungkin terhadap keluarga, terhadap teman-teman, terhadap bangsa ini, apa yang Penny ingin ungkapkan dengan perolehan ini? Terima kasih buat keluarga dan teman-teman semua yang udah mendukung dan udah percaya kepada Penny dan teman-teman Penny buat membela Indonesia. Nah, dari selama kumpul dengan kawan-kawan, mungkin apa yang membuat Penny selama ini merasa berkesan lah dengan kumpul dengan kawan-kawan. Suka dukanya mungkin kan harus menyamakan chemistry nih antara kawan-kawan. Nah, apa suka duka selama berkumpul dengan kawan-kawan? Kayak mereka tuh saling nge-support gitu semuanya. Kalau teman-teman kita ada masalah gitu, mereka bisa bantu gitu. Mereka bisa menyesuaikan lah kalau kapan harus cuek, kapan harus bantu. Kalau bantu terus jadi kayak apa ya nih orang gitu. Tapi mereka tuh bisa membedain kayak kapan waktunya mereka harus bantu kan, kapan waktunya mereka harus cuek gitu. Nah, kapan waktunya cuek ini apa nih? Tujuannya di mana nih? Maksudnya kayak gak ngurusin hidup orang gitu. Gitu. Berarti bijakan sendiri dia ya, dan kehidupan dia seperti itu ya. Nah, mungkin terakhir Penny, apa tips nih bagi anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin lebih menilai game, ada yang bilang negatif, ada yang bilang efeknya ini, ternyata kan Penny bisa berprestasi nih. Nah, tipsnya seperti apa? Tipsnya tuh yang penting tuh konsisten, terus perbanyak temen. Nggak usah sombong lah gitu main solo-solo, nggak bisa itu naik, nggak bisa menjadi pro player main solo-solo. Harus cari teman, perbanyak teman gitu. Konsisten mainnya gitu. Nggak apa-apa cuma bisa satu role, yang penting hero-nya banyak gitu. Nggak usah takut dibilang cuma bisa magi, yang kamu cuma bisa tank. Kenapa emangnya gitu? Pro player justru nyarinya yang kayak gitu. Coba kalau di pro player tuh cari, kamu role-nya apa? Role pasti nggak diterima. Biasa dicari yang bisa satu role gitu. Tapi konsisten mainnya gitu. Oke, mungkin itu Penny. Terakhir mungkin Penny yang ingin disampaikan untuk keluarga, kan keluarga dari tadi ini dari kecil dimarahi, main dulu. Sekarang kan Penny udah menunjukkan berhasil nih. Bahkan untuk merah putih lagi kan di kancah internasional. Apa yang ingin disampaikan ke orang tua Penny? Terima kasih buat papa dan mama Penny udah mendukung Penny sekarang. Walaupun dulu kan dimarah-marahin. Karena khawatir ya. Sekarang mereka mendukung penuh dengan yang Penny lakuin. Apalagi udah berpenghasilan ya. Oke, terima kasih Bang Nata. Mungkin terakhir Bang Nata, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak yang di luar sana yang masih menilaimu di online ini? Memang yang saya sudah sampaikan, ya sudah kita ketahui bahwa harus konsisten ya. Jadi main konsisten dalam arti ini, mungkin dalam artinya konteksnya jangan 24 jam ya. Jadi mungkin diatur waktunya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar, jangan lupa pekerjaan rumah tangga. Itu bisa saya sampaikan untuk keluarga Indonesia. Oke, terima kasih Bang Nata, Penny yang setelah hadir di studio kita. Selamat sekali lagi kami dari Riau, bangga punya warga di Riau yang mampu berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan Penny sebagai harapan kita di Riau juga bisa berkontribusi dalam prestasi olahraga di Riau, mungkin prapon ataupun pon. Dan selamat, mudah-mudahan bonus cepat mengalir ya. Mudah-mudahan di Riau pun kita usahakan juga bisa mendapatkan bonus di provinsi Riau nanti. Demikian sahabat inspirasi, itulah tadi diskusi dan
wawancara kita dengan salah seorang atlet Riau yang berhasil memperoleh medali emas di SEA Games Kamboja pada cabang olahraga e-sport. Semoga kawan-kawan yang berada di luar sana jangan melihat sesuatu itu yang negatif, gali terus potensi diri. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah kekuatan dan keunggulan bagi kawan-kawan sahabat inspirasi untuk mencapai prestasi yang terbaik. Jangan lupa subscribe, like, and share di Podium Channel. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.